adalah perbedaan payudara penuh dan bengkak. Jadi di payudara penuh ini rasanya hangat. Kalau di bengkak rasanya sakit. Kemudian di payudara penuh terasa berat. Kemudian kalau di payudara bengkak berisi cairan. Kemudian di payudara penuh terasa keras, Ibu. Kemudian kalau di payudara bengkak itu ketat, terutama di puting. Kemudian kelihatan berkilau begitu, kemudian mungkin terlihat merah. Kalau di payudara penuh itu ASI-nya mengalir. Tapi kalau di payudara bengkak ASI-nya tidak mengalir. Kemudian di payudara penuh itu tidak demam. Kalau di payudara bengkak mungkin demam selama kurang lebih 24 jam. Ya. Apa yang bisa kita amati, Ibu-ibu semuanya, Bapak Ibu di gambar 1? Gambar 1. Gambar 1 payudara penuh. Payudara penuh. Penuh. Iya. Ya, terima kasih. Jadi ini terjadi beberapa hari setelah persalinan. Payudara tampak besar, penuh dengan ASI. Payudara kemungkinan terasa panas, berat, dan keras. Namun ASI-nya mengalir dengan baik. Ya, ini ASI-nya mengalir dengan baik. Kemudian ini adalah rasa penuh yang normal. Kadang payudara terasa sangat menonjol. Satu-satunya perawatan yang dibutuhkan adalah bayi lebih sering menyusu agar ASI bisa dikeluarkan. Berat, keras, benjolan akan berkurang setelah menyusui dan payudara terasa lembut dan nyaman. Dalam beberapa hari, payudara akan menyesuaikan dengan kebutuhan bayi dan tidak terasa penuh lagi. Gambar yang kedua, bagaimana Bapak Ibu? Payudara bengkak, dan payudaranya bengkak. Ya, terima kasih. George, berarti payudara terlalu penuh dan bengkak. Sebagian karena ASI dan sebagian lagi karena cairan di jaringan payudara dan pembuluh darah. Ini menghalangi ASI keluar sehingga ASI tetap berada di dalam dan menumpuk yang disebut stasis ASI. Pada gambar 2 tampak mengkilat. Kemudian udem karena cairan di jaringan payudara meningkat. Payudara terasa nyeri dan ASI tidak mengalir dengan baik. Kemudian di payudara 2, putingnya datar. Kulitnya meregang hingga kencang, kulit puting meregang hingga kencang dan rata. Bayi mengalami kesulitan untuk melekat dan menghisap ASI. Saat payudara membesar, kulit tampak memerah. Jika merah, wanita ini biasanya demam. Mungkin mengira bahwa ini mastitis. Namun demam biasanya akan mereda pada 24 jam. Oke. Apa alasannya atau penyebabnya dari payudara ini yang besar ini, Pak? ASI-nya tidak keluar. ASI-nya tidak keluar. Iya. Lambungnya tidak mengisap dengan baik. Iya. Mencegahnya bagaimana, Ibu? Pelekatan bayi. Ya, pencegahannya memperbaiki pelekatan yang baik. Ya. Maaf, ini agak terhambat. Sudah ya? Oke. Pencegahan erat kaitannya dengan penyebab pembengkakan. Bayi perlu menyusui dengan efektif segera setelah lahir tanpa batasan lama dan frekuensi menyusu. Dengan demikian, jumlah ASI tidak akan menumpuk di payudara sehingga kecil kemungkinan untuk menjadi bengkak. Slide ini ada cara penting untuk mencegah pembengkakan, yaitu mulai menyusu segera setelah lahir, kemudian pastikan pelekatan yang baik, pemberian ASI dan pengasuhan payudara tanpa batasan. Praktek bermanfaat lainnya adalah saling bersentuhan dengan bayi, menunjukkan kepada ibu cara memerah ASI, kemudian menjaga bayi dan ibu tetap bersama selama 24 jam sehari, memberi konseling kepada ibu tentang risiko penggunaan DOT, empeng atau botol susu agar tidak menghentikan kegiatan menyusu. Ini adalah tata laksana payudara bengkak.
Untuk mengatasi pembengkakan, penting untuk mengeluarkan ASI. Ini akan membantu meringankan ketidaknyamanan ibu, mencegah komplikasi seperti masitis atau abses, membantu memastikan produksi ASI yang berkelanjutan, serta memungkinkan bayi untuk mendapatkan ASI. Bagaimana untuk tenaga kesehatan membantu meningkatkan pembengkakan, Bapak Ibu semuanya? Apa yang bisa dilakukan oleh petugas kesehatan? Apa sarannya? Ya, bayi untuk tetap bisa menyusu. Ya, biarkan sering menyusu. Inilah cara terbaik untuk mengeluarkan ASI. Pastikan bayi tetap bersentuhan dengan ibu dan biarkan ia atau bayinya menyusu. Ini membantu refleks oksitosin. Tenaga kesehatan perlu memeriksa apakah bayi benar-benar melekat. Jika melekat dengan baik, ia atau bayi akan dapat menyusu dengan efektif dan tidak merusak puting. Jika bayi tidak melekat dengan baik, bantu ibu untuk mencoba lagi. Jika menyusui saja tidak mengurangi pembengkakan, anjurkan ibu untuk memerah ASI beberapa kali antara waktu menyusu untuk kenyamanan. Sarankan ibu untuk memerah ASI dengan lembut. Sebelum menyusu atau memerah, rangsang refleks oksitosin ibu dengan cara memijat punggung dan leher ibu, memijat payudara dengan lembut, merangsang payudara dan puting, membantu ibu merasa rileks dan nyaman, serta memberikan kompres hangat pada payudara. Kadang akan sangat membantu. Setelah menyusu, kompres dingin pada payudara akan membantu mengurangi udim dan nyeri.